Unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Tuban di depan kantor Bupati Tuban berujung ricuh. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas kepolisian terjadi saat mahasiswa merangsek masuk ke gedung Pemkab untuk menemui Bupati Tuban Aditya Halyandra Farizki. Masa protes atas runtuhnya atap gedung Kopri yang baru saja selesai direnovasi beberapa waktu lalu. Sebelum menggeruduk kantor Bupati Tuban, masa lebih dulu berunjuk rasa di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum Tuban. Mahasiswa menilai pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Pemkab Tuban gagal dan menghambur-hamburkan uang negara. Itu saja direnovasi dengan anggaran PAPBD, dan di situ saya nilai bahwasanya itu hanya menghambur-hamburkan dana APBD. Renovasi atap gedung Kopri menelan biaya Rp530 juta dari APBD 2022. Namun atap gedung ambruk ketika masih dalam tahap pemeliharaan. Kritik masukan dari teman-teman adik-adik mahasiswa kami jadikan sebagai semangat, kami jadikan sebagai penggugat kami. Meski diwarnai ketegangan dan aksi saling dorong, puluhan mahasiswa membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan berita acara tuntutan aksi kepada Bupati. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Saling dorong antara pengunjuk rasa dan petugas kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara tak terhindarkan saat puluhan massa memaksa masuk dan akan membakar ban bekas di depan kantor. Kericuhan dipicu pimpinan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam yang tak mau menemui pengunjuk rasa. Aksi unjuk rasa yang didominasi oleh para ibu ini meminta PT Generasi Agung Perkasa atau GAP yang beroperasi di Desa Parasi, Kecamatan Palangga Selatan, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara segera angkat kaki dari wilayah mereka. Selain itu, warga juga meminta agar Kementerian Pertambangan segera mencabut izin PT GAP yang diduga ilegal dalam menjalankan pertambangan nikel. Warga juga meminta pihak perusahaan dapat mempekerjakan warga lokal dan tidak mengutamakan warga dari luar. PT Generasi Agung Perkasa selalunya menjanjikan terhadap masyarakat dengan tidak memenuhi perjanjian tersebut. Bro, yang perlu kita ketahui bahwa PT Generasi Agung Perkasa selalunya melakukan penambangan ilegal. Jika tuntutan warga tak dihiraukan, masa aksi berjanji akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi pemirsa, ratusan warga berdemo di sebuah kantor desa di Ciamis, Jawa Barat, meminta agar kepala desa lengser dari jabatannya. Alasannya, kepala desa tersebut diduga selingkuh dengan salah satu warga lebih dari 1 kali. 500 lebih warga dari 10 dusun di sebuah desa di Kecamatan Sindang Kasih, Ciamis, Jawa Barat memenuhi kantor desa pada Jumat sore. Mereka geram dengan ulah sang kepala desa yang diduga selingkuh dengan seorang wanita yang telah bersuami. Kades tersebut diduga telah berselingkuh sejak 2022. Sempat terjadi islah, namun kejadian kembali terulang dengan orang yang sama. Warga pun meminta agar Kades dilengserkan dari jabatannya. Kejadiannya dari 2022. Ketemunya sama suaminya. Oh, sama suaminya. Yang ketemunya itu lagi apa lagi? Ketemunya cuma lewat chat. Lewat chat. Dan terus keterangan dari korban itu kejadiannya udah 2 kali. Udah islah antara kepala desa dengan korban udah islah. Cuma hukum masyarakat kan, hukum warga tetap berjalan. Kesepakatan semua akan komunikasi dengan kepala desa, yaitu Pak yang tadi disebutkan kita melakukan komunikasi dengan kepala desa dengan persuasif. Yang kedua, kalau memang persuasif itu bisa, mungkin selanjutnya akan sesi kedua Pak yang kita tempuh, lalu kita akan berlanjut mungkin melayangkan. Pihak BPD terus berkomunikasi secara persuasif agar Kades mengundurkan diri. Sementara warga akan terus berdemo jika tuntutan mereka tidak terrealisasi.
Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMP di kota Cimahi, Jawa Barat mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia Tenggara. Atlet cabang olahraga akuatik fin swimming ini meraih medali emas dan perunggu di ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Pelajar SMP Negeri 2 Kota Cimahi, Jawa Barat, Kaisar Hansel Putra Franciscus, 15 tahun menjadi atlet termuda Indonesia yang berlaga di ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Pelajar kelas 3 SMP ini menyumbangkan perolehan medali emas dan perunggu untuk Indonesia pada cabang olahraga akuatik fin swimming. Pelajar yang lahir di tahun 2008 ini bertanding pada cabang olahraga akuatik fin swimming di nomor 200 meter bifins dan 400 meter bifnis. Dirinya bahagia bisa memperoleh medali emas dan perunggu di ajang SEA Games 2023 yang baru pertama kali diikutinya. 400 bifin itu nggak ada yang menguasai selain aku. Jadi itu nomor long, jadi senior-senior itu nggak kuat. Pas seleksi itu saingannya banyak Pak? Enggak sih. Nggak ditargetin. Yang penting dapat, alhamdulillah, yang nggak dapat ya nggak apa-apa. Karena ini baru pertama SEA Games juga, baru pertama kali. Berarti capaian kamu ini juga di luar target ya, di luar ekspektasi. Nah itu waktu sebenarnya nggak ngeper atau gimana, ya percaya diri aja mungkin. Ya aku ngelawan mereka, kalau ngelawan senior, kalau mereka kalah ya aku yang bagus kan. Kalau mereka menang ya wajar. Keberhasilan Kaisar yang telah menyumbang emas bagi Indonesia tak menyurutkan niatnya untuk mempersiapkan diri mengikuti Pekan Olahraga Nasional mewakili Jawa Barat. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Arak-arakan Timnas Indonesia U22 sempat berhenti sebentar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal itu ditujukan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dengan supporter yang memadati kawasan tersebut. Rombongan skuad Garuda Muda tiba di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta diiringi gelegar kembang api hingga kepulan asap flare. Kawasan Bundaran HI yang mulanya senyap berubah seketika menjadi bergemuruh. Ditambah para supporter yang kian histeris melihat pemain kebanggaannya. Di sisi lain, rombongan Garuda Muda sempat berhenti beberapa saat tepat di depan panggung yang tengah diisi oleh personil band coklat. Mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga beberapa saat kembali pergi mengitari kawasan Bundaran HI. Adapun kepergian kontingen Garuda Muda juga diiringi oleh lagu Garuda di Dadaku. Timnas Indonesia U22 berhasil meraih medali emas SEA Games 2023 sekaligus mengakhiri puasa selama 32 tahun. Dalam laga final, Timnas Indonesia U22 berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 5-2. Pawai emas dilakukan sebagai bentuk apresiasi pemerintah serta PSSI khususnya masyarakat Indonesia atas raihan medali emas di ajang SEA Games 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Memanfaatkan kelengahan para pendukung saat menyambut pemain Timnas U22 di Bundaran Hotel Indonesia, seorang copet nekat beraksi, namun gagal dan ditangkap oleh petugas kepolisian. Kedatangan bus yang membawa para pemain Garuda Muda usia 22 di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat siang tadi langsung disambut histeris bahagia oleh para pendukung. Para pendukung pun saling berdesakan mendekati bus demi meminta tanda tangan pada pakaian mereka lempari ke atas bus. Kerumunan padat tersebut ternyata dimanfaatkan seorang pelaku pencopetan untuk beraksi, namun pelaku dengan cepat ditangkap oleh pihak kepolisian. Meski telah tertangkap tangan, terduga pelaku membantah telah melakukan aksi pencopetan ponsel. Katanya enggak, itu BB-nya 2. Hah? Punya lu? Orang mana? Yakin nih punya lu dua-duanya? Satu, yang satu lagi? Hah? Nemu di bawah apa di kantong celana? Atau di tas?
Guna diperiksa lebih lanjut, terduga pelaku beserta barang bukti 2 buah ponsel kemudian dibawa petugas ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, arak-arakan kemenangan tim Garuda Muda Indonesia dari Gelora Bung Karno menuju Bundaran Hotel Indonesia Jakarta mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Puluhan karyawati cantik juga ikut menyambut arak-arakan parade kemenangan Timnas U22 di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Sejak melaju dari Gelora Bung Karno menuju Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, iring-iringan bus yang membawa rombongan para pemain Timnas U22 terus dikawal oleh masyarakat. Para pendukung setia Garuda itu bahkan telah tumpah ruah di sepanjang Jalan Gatot Subroto, Jenderal Sudirman hingga Bundaran Hotel Indonesia. Para pendukung setia Timnas Indonesia mengaku bangga dengan kemenangan tim Garuda Muda dalam ajang bergengsi SEA Games 2023 di Kamboja. Mereka sengaja ikut menyambut arak-arakan karena kecintaan yang cukup besar akan prestasi kelas dunia yang berhasil diraih. Bahkan tak sedikit warga yang rela meninggalkan aktivitas hariannya demi bisa berada di tengah perayaan kemenangan tersebut. Ini merupakan suatu bukti sejarah bahwa Indonesia telah bangkit, bahwa Indonesia telah menjadikan citranya sebagai bangsa yang pemenang. Ini sepertinya seperti pesta rakyat Indonesia. Karena sudah 32 tahun Timnas baru menang gitu. Jadi ini kayaknya sepertinya euforia semuanya. Dan happy, gak cuma pemain Timnas bolanya, tapi semua atlet yang mengikuti SEA Games itu semua merayakan kemenangan. Sementara itu bersama ribuan pendukung setia Timnas Indonesia lainnya, puluhan karyawati cantik juga ikut meramaikan arak-arakan parade kemenangan tim Garuda Muda. Di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, mereka meluapkan kegembiraannya dengan teriakan penuh semangat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ikut dalam luapan kegembiraan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sampaikan rasa bersyukurnya terhadap tim nasional sepak bola Indonesia yang raih emas di SEA Games. Nah, namun ia juga berharap Indonesia bisa raih prestasi di Asian Games Hangzhou, China. Para peraih medali emas dan khususnya tim nasional sepak bola U22 di ajang SEA Games 2023 hari ini diarak dalam gelaran selebrasi kemenangan di kantor Kemenpora dan berakhir di Stadion GBK Senayan, Jakarta. Antusias dan kemeriahan ditunjukkan supporter Indonesia yang merayakan prestasi atlet-atlet Indonesia ini. Supporter sudah memenuhi jalan yang jadi rute pawai sejak pagi tadi. Menpora Dito Aryo Tejo dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir membaur bersama para pemain tim nasional Indonesia di atas bus Transjakarta. Erick Thohir mengatakan para pemain timnas di SEA Games ini juga akan dipersiapkan untuk Asian Games Hangzhou, China di bulan September 2023 mendatang. Yang pasti kita akan mempersiapkan tim ini untuk tim Asian Games di Hangzhou. Keberhasilan tim nasional sepak bola Indonesia setelah penantian 32 tahun diharapkan bisa menjadi langkah awal prestasi yang terus berdatangan dari cabang olahraga sepak bola.